Nah, langkah berikutnya adalah menginstal Mikrotik. Jadi, file-file yang kita download tadi kita install nanti ke Mikrotik. Kita akan mencoba menginstal Mikrotik ke GNS3 dan ke VirtualBox atau VMware. Namun dalam tutorial ini digunakan adalah ke VirtualBox. Ke VMware prinsipnya sama untuk instalasinya. Ini hanya mensimulasikan seolah-olah instalasi ke sebuah PC saja. Kita jalankan aplikasi GNS3 kita tunggu proses komunikasi GNS3 ke server lokalnya berjalan dengan sukses. Kita tunggu. Nah, setelah sukses, maka ditampilkan di sini menu untuk masalah pembuatan project. Kita bisa pakai membuat project baru atau menggunakan project lama. Katakan di sini kita misalnya membuat project baru dengan nama new project. Kemudian kita klik OK sehingga muncul layar tempat kita membuat atau menambahkan perangkat-perangkat dalam rangka membuat simulasi jaringan. Nah, dalam hal ini kita akan menambahkan Mikrotik terlebih dahulu. Kalau kita lihat di daftar perangkat, maka sekarang belum ada satupun perangkat kecuali perangkat standar seperti switch atau hub dan juga virtual PC. Nah, ini kita tambahkan dengan kita klik bagian edit yang terletak di menu atas, edit, kemudian preference, kemudian kita ambil bagian QEMU VM. Nah, kalau kita mau menambahkan mesin virtual dari VirtualBox, berarti kita ambil VirtualBox VMs. Atau kalau kita menggunakan VMware, kita ambil bagian VMware VMs. Nah, di sini kita menggunakan QEMU VMs. Kita klik tombol New. Ada sebuah pemberitahuan dari aplikasi. Bahwasanya ketika menjalankan QEMU di Windows atau sistem operasi Macintosh, maka disarankan lebih baik menggunakan GNS3 VM. Jenis servernya adalah GNS3 VM. Artinya dengan menggunakan GNS3 VM secara fungsi dan kecepatan itu proses itu akan lebih baik. Kemudian juga dengan menggunakan jenis server GNS3 VM, kita bisa memindahkan mesin yang berisi perangkat-perangkat jaringan yang sudah kita tambahkan ke komputer lain, sehingga kita bisa bekerja pada komputer lain tanpa harus menginstal kembali. Baik, di sini kita juga tetap bisa menginstal di PC itu sendiri tanpa menggunakan GNS3 VM. Kita klik OK. Nah, di sini adalah opsi untuk menambahkan nama dari perangkat yang akan dimasukkan. Jadi, nama perangkat yang akan kita masukkan, kita tulis di sini misalnya MT. Kemudian kita klik tombol Next. Nah, di sini adalah ukuran memori yang mau kita alokasikan untuk perangkat Mikrotik tersebut. Di sini ukuran memori akan digunakan terhadap satu perangkat yang kita buat. Kalau kita buat 2 perangkat berarti dikali 2 sesuai dengan desain jumlah memorinya. Nah, Mikrotik sendiri ukuran memorinya kalau di Routerboard itu tidak untuk yang Soho, Small Office, Home Office itu memorinya tidak besar-besar, 32 MB juga ada. Nah, di sini kita buat untuk memori Mikrotiknya 64 MB sudah cukup. Jadi nanti kalau misalnya kita punya atau menambah beberapa Mikrotik, misalnya katakanlah 4, berarti kita baru menggunakan resource memori di komputer kita sekitar katakanlah 268. Jadi kalau dikali 4 berarti 256 baru. 256 MB. Jadi tidak terlalu besar, tidak menghabiskan memori. Kita klik berikutnya adalah next. Untuk melanjutkan proses penambahan. Nah, sekarang masuk di bagian pertanyaan atau pengaturan bagaimana metode akses terhadap perangkat Mikrotik yang akan kita tambahkan. Nah, di sini
opsinya yang ditawarkan ada telnet, artinya menggunakan comment, kemudian ada yang menggunakan VNC. Untuk akses mikrotik langsung dari JNS 3, maka kita menggunakan telnet. Untuk yang versi grafis nanti kita menggunakan Winbox. Jadi kita ambil telnet, kemudian kita klik next. Nah, di sini adalah pertanyaan di mana image dari mikrotik yang akan kita tambahkan. Jadi kita klik browse untuk mencari file yang sudah kita download tadi. Nah, kita lihat, kita ambil bagian mikrotik CHR 6.47.9 ekstensi IMG. Jangan yang zip, ini yang sudah hasil ekstrak. Kemudian kita klik tombol open. Nanti ada pertanyaan, apakah file CHR 6.479 IMG itu akan di-copy ke folder default dari perangkat-perangkat yang ditambahkan ke JNS3. Kita klik tombol yes untuk menambah mengkopinya. Maka file tersebut sudah dikopikan. Defaultnya di sini adalah alamat folder dari perangkat yang kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita klik tombol finish untuk menyelesaikan proses penambahan mikrotik. Nah, sekarang terlihat muncul perangkat mikrotik dengan nama perangkatnya kita definisikan MT. Kemudian memorinya 64 dengan metode akses telnet, dan jumlah adapter ini kalau di mikrotik dibaca interface atau juga ether, sama saja maksudnya. Artinya di sini adalah network interface card NIC di mana akan terhubung ke kabel. Di sini artinya baru ada 1, nanti kita jadikan 5. Kemudian jenis dari kartu jaringan tersebut adalah E1000. Nanti kita ganti opsi tersebut, kita klik, kita perbaiki dengan mengklik tombol edit. Nah, sekarang kita kategorikan mikrotik adalah bagian router. Jadi dia sebuah router. Kemudian simbolnya kita ganti. Kita ambil bagian klasik. Kemudian kita geser ke bawah, kita lihat ada pilihan router, beberapa icon. Kita bisa pakai yang di atas atau yang mana yang kita suka. Di sini router firewall. Nah, mikrotik juga bisa menjadi firewall, bisa juga jadi router, tergantung konfigurasi yang kita buat. Di sini dalam contoh digunakan yang ada warna merah di atas ikonnya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita masuk, kalau pengaturan lain bisa dibiarkan atau dibiarkan default saja. Nah, di sini untuk network kita jadikan 5. Artinya nanti ada 5 kartu jaringan yang bisa dipasangkan kabel. Kemudian tipenya di sini kita ganti bukan pakai yang Gigabit Ethernet, karena dari ketika nanti kita membuat atau mengatur interface mikrotik, maka dalam dari pengalaman ini menjadi tidak berurut. Tentunya menyusahkan kalau kita baru memulai atau belajar tentang mikrotik. Jadi kita ambil di sini adalah Realtek 8139 Ether. Kita ambil yang itu, kemudian kita klik tombol OK sehingga sudah berganti sesuai yang kita atur. Kita klik tombol apply untuk mengaktifkannya, kita OK. Sekarang sudah muncul icon mikrotik. Icon mikrotik yang menandakan sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita tarik drag and drop untuk menambahkan router mikrotik ke dalam lembar kerja kita. Ikonnya masih berwarna merah, artinya belum jalan. Kita klik kanan untuk menjalankannya, start. Kemudian kita melihat prosesnya atau mengatur mikrotik masuk ke bagian konsol. Kita klik kanan untuk memunculkannya, klik bagian konsol. Nah, ini adalah proses untuk mengaktifkan mikrotik.
Nah, ketika sudah muncul ikon teks seperti ini mikrotik, kemudian serinya long term, kemudian ada mikrotik login, artinya proses penambahan router mikrotik kita ke dalam aplikasi simulasi JNS3 itu sudah berhasil. Nah, default perangkat mikrotik itu adalah usernya admin, kemudian tanpa password, artinya di enter saja. Nah, sekarang ini sebuah apakah kita mau melihat masalah lesson dari mikrotik, kita ambil 0 saja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam menu untuk pengaturan mikrotik. Menu untuk pengaturan mikrotik dengan pola command line, artinya menggunakan terminal. Nah, nanti kita akan coba akses juga menggunakan winbox untuk mengakses mikrotiknya. Nah, untuk mematikan mikrotik, kita gunakan cara yang benar dengan menuliskan perintah sistem shutdown. Kemudian kita enter. Maka ada pertanyaan apakah benar mau kita matikan, tinggal klik tekan tombol Y atau N untuk tidak, kita tekan tombol Y. Maka secara otomatis mikrotik atau router yang tadi kita jalankan sudah dimatikan. Artinya kita sudah berhasil menginstal mikrotik dan mencoba menambahkan perangkat mikrotik ke lembar kerja kita. Baik, kita jalankan aplikasi VirtualBox. Kita akan membuat menginstal mikrotik dari file ISO ke dalam VirtualBox. Berarti kita buat di sini pertama, kita ambil new. Kemudian kita tulis di sini misalnya katakanlah MT. Tipenya kita pilih di sini adalah Linux. Namun opsinya adalah order Linux 32 bit. Kemudian kita klik tombol next. Memorinya kita set saja 64. Tidak usah besar. Kemudian kita klik next. Dan di sini artinya pertanyaan untuk membuat sebuah virtual hard disk baru. Kita klik create. Di sini opsi pilihan dari image virtual yang akan kita buat. VDI artinya aplikasi virtual untuk VirtualBox. Kalau VHD untuk virtual hard disk, virtual PC. Kemudian VMDK untuk virtual machine yang bisa digunakan oleh VMware. Kita ambil yang VDI, kita klik next. Kemudian alokasi hard disk, ukuran hard disk kita buat dinamik tergantung kebutuhan, tidak kita buat fix. Kita klik next. Nah, di sini adalah ukuran dari hard disknya, ukuran hard disk. Kemudian kita set saja di sini misalnya katakanlah hard disk sebenarnya tidak terlalu besar dibutuhkan mikrotik, kita buat saja katakan 1 GB. 1 GB cukup. Kemudian kita klik tombol create. Nah, sekarang muncul sebuah virtual machine dengan nama mikrotik, dengan nama MT yang kita gunakan nanti untuk mikrotik. Sebelum kita jalankan, kita set di sini adalah bagian setting. Kemudian kita ambil di bagian sistem, matikan bagian floppy. Matikan bagian floppy. Kemudian untuk storage di sini kita bisa langsung masukkan file ISO mikrotik dengan opsi menambahkan langsung. Kita tambahkan langsung. Kita pilih sebuah file. Jadi klik di bagian kanan tempat optical drive, kemudian pilih sebuah file. Di sini kita ambil file ISO, open, sehingga sudah langsung masuk ke dalam sistem agar berjalan otomatis. Yang lainnya untuk network di sini digunakan metode NAT. Artinya kalau NAT
mikrotik akan berada di belakang sistem utama komputer kita ketika di jaringan. Jadi kalau misalnya komputer kita connect ke internet, mikrotik yang berada di sebagai virtual machine juga bisa terhubung ke internet, tapi di internet tidak dikenal, yang dikenal adalah komputer kita. Jadi kalau seandainya bridge, artinya mikrotik memiliki IP sendiri, artinya mikrotik juga bisa diakses dari luar, dari internet gitu. Jadi ini kita disable saja dulu, disable. Kemudian kalau kita butuh ada beberapa kartu jaringan, berarti ini kita aktifkan. Ini kita aktifkan enable satu yang adapter pertama, kemudian kabel terpasang kita nonaktifkan saja dulu. Nanti kita bisa juga mengatur masalah forwarding, artinya IP yang dituju apa bisa diarahkan ke bagian yang lain. Nanti di dalam materi tentang masalah routing itu ada tentang pengaturan mikrotik. Baik, kemudian kita klik OK. Selesai untuk pengaturan, berarti berikutnya kita mulai proses instalasi. Kita klik tombol start. Kita tunggu proses berjalannya mesin virtual. Sudah dimulai. Nah, ini ada pertanyaan optical drive yang mau dipakai. Nanti di sini kita pilih lagi, ambil yang mikrotik 6479 yang sudah kita tambahkan, kita klik tombol start. Kita matikan. Nah, sekarang proses instalasi dimulai. Proses instalasinya tidak lama. Nah, seperti terlihat sekarang, ini adalah menu-menu apa yang akan kita install. Kalau kita mau menginstal semuanya, berarti kita tinggal klik tombol I untuk menginstalnya. Kalau kita mau milih, berarti kita klik tombol A. Kalau kita mau menginstal, berarti kita klik tombol I. Kalau kita mau memilih minimal, kita klik tombol M. Kalau M berarti hanya bagian sistem saja. Nah, dalam kasus ini kita mau mencoba menginstal katakanlah semuanya. Artinya ini sistem utama, kemudian yang lainnya juga kita tambahkan, nanti mana yang tidak diperlukan kita hapus saja. Tapi di sini kita coba install semuanya. Nah, kalau sudah kita pilih, kita tentukan apa yang kita install. Misalnya kita di sini user manager atau wireless. Kalau seandainya ada perangkatnya, namun karena di ini virtual, ini sebenarnya tidak bisa kita nonaktifkan dengan cara menekan tombol spasi untuk menghilangkan salah satu pilihan. Kalau kita mengaktifkan lagi, kita klik lagi tombol spasi. Anggap sekarang semua kita pilih, kemudian kita install dengan menekan tombol I. Dan nanti akan ada pertanyaan apakah kita akan tetap menyimpan file lamanya. Karena ini baru install, berarti kita pilih saja N, no. Semua data akan dihapus, sebuah peringatan. Ini kalau kita install ulang katakanlah PC yang kita jadikan router, maka harddisknya akan dikosongkan semua. Kita klik tombol N, no. Ini salah, harusnya yes. Tadi kita lanjut, kita ulang lagi. Kita pilih bagian A, kemudian I untuk menginstal. File lama tidak ada, kita klik N, kita lanjut, kita tekan Y. Sekarang proses format hard disk, kemudian proses install paket-paket yang kita tandai tadi. Nah, sekarang software sudah selesai, instalasinya tidak lama. Untuk meribot, berarti kita tekan tombol Enter. Nah, tentunya sebelum kita enter, kita pastikan nanti mikrotik ISO-nya sudah kita lepas. Jadi kita lihat di bagian device, lihat optical drive. Nah, ini masih dalam tanda centang.
Kalau kita mau melepas, kita klik tombol remove disk from virtual drive. Jadi kita klik post unmount. Jadi sekarang kita lihat tidak lagi dicentang Mikrotik ISO tersebut. Nah, sekarang kita tekan tombol enter. Nah, maka proses mesin PC kita yang kita buat simulasi mulai berjalan untuk menjadi router. Nah, sekarang sama sudah muncul tampilan untuk login. Artinya seperti tadi kita masuk dengan user admin, password tidak ada. Nah, di sini apakah kita mau melihat lisensinya, kita klik no. Nah, ini perbedaan ketika kita menginstal yang ISO dengan yang versi CHR. CHR tidak muncul ini karena software tersebut sudah dilisensi. Sementara kalau yang ISO dia belum dilisensi. Artinya ketika kita gunakan ISO berarti kita mau menginstal di PC yang akan kita gunakan memang untuk katakanlah untuk produksi, untuk katakanlah untuk usaha. Sementara kalau yang CHR hanya digunakan untuk belajar, artinya terbatas kemampuannya. Ini seperti disampaikan bisa kita pakai selama 24 jam. Dalam arti perangkat itu hidup 24 jam. Kalau tidak dihidupkan maka dia tidak akan berjalan. Kita coba pakai, kita enter, sudah sama sistemnya masuk ke dalam menu perintah Mikrotik. Nah, sekarang kita mau mematikan, tentunya kita mematikan sebuah perangkat dengan cara yang baik. Kita buat lagi sistem shutdown. Sistem shutdown. Nah, salah satu kelebihan dengan sistem di Mikrotik, saat kita menulis sebuah perintah, kita bisa saja mengetikkan beberapa huruf, kemudian kita klik tombol tab beberapa kali. Misalnya kita klik di sini S, kita tidak tahu apa perintah yang mau kita tulis. Kita bisa tekan tombol tab, nanti tekan 2 kali muncul pilihannya. Nah, di sini ada opsi perintah dengan awalan S seperti SNMP, special login, dan sistem. Nah, kita butuh di sistemnya. Begitu juga kalau seandainya warnanya sudah berubah. Ini kan merah. Kalau kita tulis Y, sudah berubah jadi katakanlah biru, ya birulah kita anggap warnanya. Kita bisa menekan tombol tab sehingga otomatis langsung diselesaikan apa yang kita ketik. Nah, berikutnya kita tidak tahu apa perintah yang mau kita tulis, kita lupa, kita bisa memunculkannya dengan menekan tombol tab kembali. Maka muncul apa saja perintah yang berada atau bisa digunakan setelah perintah sistem. Nah, kita di sini mau menggunakan shutdown, berarti kita tulis SH. Nah, kalau masih dia seperti itu, kalau kita tekan tombol tab, sudah bisa muncul otomatis. Jadi kita tekan enter, dan kita ambil Y untuk mematikannya. Sekarang kita sudah selesai juga melakukan instalasi Mikrotik yang ISO pada VirtualBox.